Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganifa Lubna Salsabila dari kelas 9F nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunita, kelas 9F absen 24. Kisah inspiratif pemilik mie gacoan. Bagaimana sih cerita awal mula terciptanya mie gacoan? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Pendiri pertama mie gacoan bernama Haris Kristanto. Haris memulai karir bisnisnya sejak tahun 2017. Ia sendiri diketahui memiliki latar belakang pendidikan yang tidak jauh dari bisnis dan ekonomi. Ia adalah seorang sarjana ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Sebelum dikenal seperti sekarang, Haris mengawali bisnis kuliner ini di Malang. Pada awal tahun merintis karirnya, Haris tidak langsung sukses begitu saja. Ia harus melewati pasang surut susahnya merintis karir. Haris membuka gerai mie gacoan pertamanya di Malang, Jawa Timur. Saat awal merintis karirnya, Haris hanya mempunyai satu kedai mie gacoan dan belum memiliki pegawai satu orang pun yang bekerja padanya. Resep mie gacoan ia dapatkan dari hasil percobaan memadupadankan bumbu-bumbu dapur sendiri hingga pada akhirnya ia menemukan rasa yang dirasa pas dan enak. Pada awal munculnya bisnis ini, konsep kuliner mie pedas seperti ini belum begitu menjamur. Sehingga kesempatan ini Haris gunakan untuk bisa mendapatkan pamor mie gacoan. Pesatnya perkembangan bisnis mie gacoan ini tentu saja tidak terlepas dari ide brilian Haris Kristanto. Strategi bisnis mie gacoan untuk dapat tetap mempertahankan pamor dan kesuksesannya serta melejitnya popularitas mie gacoan yang hingga saat ini sudah dapat menghasilkan puluhan cabang di beberapa kota di Indonesia. Tentu tidak luput dari strategi marketing yang diterapkan Haris Kristanto. Beberapa strategi bisnis yang digunakan oleh Haris antara lain sebagai berikut. 1. Harga yang terjangkau. Dilihat dari harganya, mie gacoan dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu untuk satu porsi mie gacoan hanya dibanderol dengan kisaran harga 10-20 ribu saja. 2. Branding sebagai mie pedas nomor 1. Mie gacoan melabeli dirinya sebagai mie pedas nomor 1 di Indonesia. Strategi inilah yang kemudian mendorong mie gacoan banyak diminati dari berbagai kalangan karena penasaran dan ingin mencobanya. 3. Kedai yang nyaman. Hal lainnya yang membuat mie gacoan banyak diburu penikmat kuliner pedas dari berbagai kalangan adalah tempatnya yang nyaman. Mie gacoan mengusung suasana restoran yang atraktif, keren, dan lega yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan juga harga yang terjangkau. Ini membuat mie gacoan menjadi tempat makan favorit masyarakat Indonesia, terutama bagi kalangan para pelajar dan mahasiswa. Kesuksesan mie gacoan tidak terlepas dari kerjasama antara Haris Kristanto dengan jasa pesan antar makanan seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Salah satu strategi bisnisnya inilah yang mampu meningkatkan keuntungan mie gacoan hingga 40-50%. Maka, tak heran jika gerai mie gacoan kerap dipenuhi dengan pelanggan dan ojol yang antriannya mengular. Konsumen kuliner pedas ini seakan tidak ada habisnya. Hingga saat ini, mie gacoan telah memiliki banyak cabang yang tersebar di lebih dari 20 wilayah di Jawa dan Bali. Haris juga berhasil mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan dengan target tahun ini mencapai 5.000 karyawan dan 100 toko mie gacoan di seluruh Indonesia. Itulah kisah sukses mie gacoan dan sejarah berdirinya hingga menjadi kuliner mie pedas nomor 1 di Indonesia. Apakah Anda salah satu penikmat mie gacoan? Dari kisah pemilik mie gacoan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, pasti hasilnya tidak akan mengkhianati usaha kita.